Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita akan coba menjawab ini pertanyaan dari rekan kita mengenai pertanyaan dasar ya. Dalam artian pertanyaan yang menanyakan mengenai masalah kelemahan dari beternak endok. Nah ini ya, nanti akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah di dalam beternak endok itu ya, untuk rekan-rekan semuanya, kelemahan ini ya, kalau menurut saya pribadi itu ada dua kelemahan. Yang pertama adalah mengenai masalah penyakit. Kita tahu ya, untuk ternak endok itu walaupun katanya ya, orang-orang semua mengatakan bahwa endok itu untuk imunitasnya tinggi atau kebal ya dibanding dengan unggas yang lain, tapi pada faktanya itu tidak seperti itu. Dalam artian untuk endok ini ya, apabila sudah terindikasi adanya virus ya, tentu juga hal ini akan menyebabkan kematian. Nah, hal fatal lain ya yang harus kita jaga atau yang kita antisipasi adalah masalah penularan dari virus tersebut. Apabila di dalam satu kandang itu ya, ternak kita ini sudah terjangkit yang namanya virus, dimungkinkan untuk penularannya itu bisa menyebar ke seluruh kandang. Nah, hal itu juga kalau kita tidak hati-hati ya rekan-rekan semuanya akan menyebabkan masalah kerugian. Nah, untuk itu kalau saran saya dan ini sudah sering saya sampaikan, masalah virus ini cukup atau bisanya kita melakukan antisipasi, yaitu melakukan vaksinasi dan juga pemberian jamu probiotik. Nah, jamu probiotik ini ya, tentunya juga di samping masalah khasiatnya untuk memperlancar pencernakan dari endok-endok kita ini, tentunya juga probiotik ini bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh ya dari ternak yang kita pelihara. Nah, mungkin untuk bahan-bahannya dari jamu probiotik ini ya, atau jamu herbal ini sangat mudah sekali kita dapatkan. Yang kedua juga ya, masalah langsung pakan tentunya juga ada kaitannya dengan masalah imunitas dari tubuh ternak kita. Makanya sering saya sampaikan juga untuk masalah kualitas dari pakan yang kita berikan, di situ mempunyai imbas terhadap masalah daya tahan tubuh dari ternak kita tersebut. Makanya silakan juga rekan-rekan semuanya, berikanlah untuk ternak-ternak kita ini ya pakan atau langsung pakan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh dari ternak tersebut. Di samping untuk menjaga masalah imunitas ya, tentunya juga langsung pakan ini sangat berpengaruh dengan masalah produksi ataupun berat badan dari ternak kita. Nah, kalau kita peternak endok itu ya memberikan pakan pada ternak kita ini dengan banyak menggunakan pakan alternatif, tentunya juga di situ akan mempunyai imbas yang kurang bagus. Makanya kita pun sudah pernah menyampaikan ya, untuk masalah menghemat biaya pakan yang kita keluarkan, kita bisa mengolaborasikan ya antara pakan pokok dengan pakan alternatif, yang mana kolaborasi tersebut ya tentunya mempunyai harapan di samping hemat biaya, masalah imbas yang terjadi pada endok kita ini tentunya mempunyai imbas yang positif. Nah, lanjutnya juga ya untuk kelemahan yang kedua ini, apabila kita berkeinginan untuk beternak endok, masalah borosnya pakan itu pun menjadi kelemahan. Makanya tadi pun saya sudah menyampaikan ya, kita harus pandai-pandai nih untuk menyiasati masalah borosnya pakan endok ya, dikarenakan imbas dari keborosan tersebut tentunya juga akan berimbas dengan biaya yang kita keluarkan. Kalau kita beternak endok ini ya tidak pandai-pandai meracik pakan ini dan juga pintar-pintar mengolaborasikan ya atau menggabungkan antara pakan pokok dan juga pakan alternatif, tentunya disebut pun akan mempunyai imbas yang negatif. Dalam artian mungkin produksinya kurang lancar ya apabila kita beternak endok pembibitan. Kalau kita beternak dengan sistem pembesaran ya, tentunya di situ akan mempengaruhi masalah berat badan. Di samping itu juga tadi pun sudah saya sampaikan, kita harus pandai-pandai ya meracik pakan ini karena juga ada kaitannya dengan masalah imunitas dari tubuh endok-endok yang kita pelihara tersebut. Nah, dua kelemahan tersebut ya untuk rekan-rekan semuanya yang sampai saat ini hal ini memang sering kita abaikan. Kita sering mengabaikan masalah kesehatan dari ternak-ternak kita ya, karena mempunyai anggapan bahwasanya untuk ternak kita ini sudah senantiasa dalam kondisi yang maksimal.
Padahal kita tahu ya, yang namanya virus itu untuk datangnya itu tidak permisi terlebih dahulu. Mungkin dengan serta-merta ya, virus itu datang, sedangkan untuk imunitas dari ternak-ternak kita ini tidak kita persiapkan atau kita jaga dengan maksimal. Sehingga apabila sudah terhantam virus ya, saya yakin untuk satu kandang itu pun bisa bablas semuanya. Kemudian juga untuk masalah prinsip ya, di dalam pemberian pakan, kebanyakan dari kita ini mempunyai prinsip dengan pakan yang ala kadarnya, tapi mengharapkan hasil yang maksimal. Makanya sering pula ya, kita menggunakan pakan-pakan alternatif, yang mana di situ untuk masalah fungsinya, itu tidak berimbas yang positif terhadap masalah produksi maupun perkembangan dari tubuh endok tersebut. Sehingga hasil yang kita terima ya, itu pun tidak bisa maksimal. Kita hanya bisa membuang-buang biaya saja ya rekan-rekan, sedangkan untuk hasil yang kita terima pun tidak akan bisa mencukupi untuk biaya yang kita keluarkan. Makanya saran saya ya, untuk rekan-rekan semuanya ini, apabila memang serius menekuni usaha ternak endok ini, silakan lakukanlah perawatan harian dengan maksimal dengan menjaga imunitas atau antisipasi terhadap penyakit. Yang kedua juga, perhatikanlah untuk endok-endok kita ini ya, dengan sumpakan yang baik atau yang berkualitas ya, agar untuk hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit ini yang bisa kita berikan mengenai masalah kelemahan dari kita yang menekuni usaha beternak endok. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini ya ada manfaatnya untuk rekan-rekan semuanya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali nih untuk rekan-rekan semua yang sampai saat ini ya masih mendukung adanya channel Endok Kandang Tower. Semoga saja untuk channel kita ini ke depan bisa semakin berkembang dan bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama. Dan juga untuk rekan-rekan semua ya yang baru saja menemukan channel Endok Kandang Tower ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Semoga saja untuk channel kita ini bisa memberikan manfaat yang baik ya, dan tentunya juga bisa dijadikan sarana untuk kita yang menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.